Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada pertemuan kali ini sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Bagaimana presensinya? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tema 6, materi cita-citaku. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut ke tema 7 tentang keindahan di negeriku. Nah, anak-anak, selain kalian bisa mempelajari tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kalian juga dapat mempelajari tentang seni budaya dan keterampilan. Untuk pembelajaran yang pertama hari ini tentang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia, Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi informasi baru yang terdapat dalam teks non-fiksi. Untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian dapat mengolah informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak, yang Ibu nilai dalam pembelajaran hari ini, baik bahasa Indonesia maupun seni budaya, Ibu akan menilai keterampilan kalian, sikap kalian dalam kelas, dan pengetahuan kalian. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang teks non-fiksi. Anak-anak di sini apakah ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Saya Bu, teks berdasarkan fakta. Benar sekali, teks non-fiksi adalah teks berdasarkan fakta atau teks yang sebenarnya. Teks non-fiksi ini dibuat baik berdasarkan pengalaman si penulis, juga berdasarkan pengamatan terlebih dahulu agar teks ini benar-benar nyata. Kemudian, teks non-fiksi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, teks berdasarkan fakta. Tulisannya berupa denotatif atau kata sebenarnya. Yang ketiga, berupa pengamatan. Teks non-fiksi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, biografi. Yang kedua, esai. Yang ketiga, karya ilmiah. Anak-anak ini kan sekarang kelas 4 SD ya. Jadi kalian akan mengetahui tentang teks biografi, teks esai, atau teks karya ilmiah pada kelas yang jenjang atas, di SMP, di SMA. Nanti kalau kalian bisa kuliah ya pasti diperkenalkan pada masa kalian kuliah. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks biografi itu apa. Teks biografi adalah teks yang menjelaskan tentang seseorang tokoh berdasarkan pengalaman tokoh atau prestasi tokoh. Nah, kalau esai itu apa? Esai yaitu teks yang ditulis berdasarkan pengamatan, namun ditambahi dengan opini si penulis. Kemudian karya ilmiah yaitu teks yang terstruktur, jadi tulisannya itu terstruktur, tertata rapi. Selanjutnya, teks non-fiksi ini juga memiliki struktur teks. Jelas, semua teks memiliki struktur teks. Yang pertama apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah pengenalan awal cerita. Nah, yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu berisi awal kejadian sampai akhir kejadian dalam teks non-fiksi itu. Dan yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi adalah berisikan amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan seorang penulis dalam teks non-fiksi tersebut. Nah, anak-anak, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak, Ibu akan memberikan satu tayangan teks non-fiksi. Kalian simak baik-baik ya.
yang kalian temukan dalam teks tersebut. Nah, coba kalian tulis dalam buku kalian dan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, Ibu rasa sudah 5 menit berlalu. Sekarang coba bacakan apa yang kalian temukan dalam teks tersebut yang kalian rasa sulit. Teknologi dan tradisi, Bu. Baik, tadi ada yang menyebutkan teknologi dan ada juga yang menyebutkan tradisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi yaitu suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, tradisi. Tradisi itu apa? Tradisi yaitu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itu disebut dengan tradisi. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari teknologi dan tradisi. Sekarang tugas anak-anak coba buat kalimat dari tradisi dan teknologi. Nanti kalian bacakan ya. Apakah ada yang ditanyakan dari tugas? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Waktu mengerjakan sudah selesai. Sekarang coba kalian bacakan apa yang sudah kalian tulis. Teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Indonesia memiliki beragam tradisi. Alhamdulillah, baik sekali tadi kalimat yang dibuat oleh anak-anak yang berasal dari kata tradisi dan teknologi. Nah, untuk sekarang berarti Ibu bisa melanjutkan ke materi selanjutnya ya, tentang seni budaya dan keterampilan. Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua berarti ya. Oh ya, untuk penugasan bahasa Indonesia minggu depan kalian coba cari teks non-fiksi. Dan kalian coba cari unsur-unsur yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nanti dibacakan di depan kelas. Berarti langsung saja kita lanjut ke seni budaya dan keterampilan jika tidak ada yang ditanyakan. Atau nanti anak-anak bisa bertanya pada saat di tengah pelajaran ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran. Baik, untuk seni budaya dan keterampilan, hari ini kita akan mempelajari tentang lagu daerah. Lagu daerah di sini apakah ada yang tahu apa itu lagu daerah? Benar sekali, lagu daerah yaitu lagu dari suatu daerah yang dinyanyikan dengan baik oleh sekelompok masyarakat daerah tersebut. Anak-anak, ada beberapa lagu dari suatu daerah. Ibu akan menyebutkan, ada beberapa ya judul lagunya. Yang pertama dari Jawa Barat, ada judul lagu Es Lilin dan Nenun. Untuk Jawa Tengah ada Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Ini biasanya anak-anak sudah diperkenalkan pada saat TK. Kita sudah pernah mendengarkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Sudah familiar ya, sudah terkenal lah. Nah, yang ketiga, ini ada lagu dari daerah Jawa Timur. Nah, kita kan dari Jawa Timur. Apakah benar kita dari Jawa Timur, anak-anak? Ya, tentu kita dari Jawa Timur ya, karena bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Jawa. Jelas kita dari Jawa Timur. Nah, ada beberapa lagu dari Jawa Timur. Yang pertama, Tanjung Perak dan Rek Ayo Rek. Apakah kalian tahu lagu yang Ibu sebutkan tadi? Dari Rek Ayo Rek atau Tanjung Perak? Kalau nanti tugasnya, coba anak-anak cari lirik lagu dan dituliskan di buku. Baik itu Gundul-Gundul Pacul boleh, Rek Ayo Rek boleh, Lir Ilir juga boleh, Tanjung Perak juga boleh. Nanti kalian tulis dalam buku. Nah, nanti kalian nyanyikan di depan kelas. Itu tugas untuk minggu depan ya, untuk seni budaya dan keterampilan. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak untuk pembelajaran hari ini, baik dari bahasa Indonesia dan seni budaya yang telah kita pelajari hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada ya. Anak-anak Ibu ini sudah pintar semua berarti ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, untuk kesimpulan, kita hari ini telah mempelajari apa saja?
kita tadi mempelajari teks non-fiksi dan lagu daerah. Bagus sekali, pada pertemuan hari ini materi bahasa Indonesia kita telah mempelajari tentang pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, jenis-jenis teks non-fiksi, dan struktur teks non-fiksi. Selanjutnya, pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan kita telah mempelajari tentang pengertian lagu daerah dan beberapa judul lagu dari suatu daerah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas ya, dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti anak-anak, ibu akan untuk pertemuan selanjutnya, kita lanjut ke tema 8. Baik, cukup sekian ibu rasa untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.